pendeta-pendeta yang memiliki badan jumbo, badan gemuk, seperti pendeta Gilbert Lumoindong, pendeta Geren Lumoindong, pendeta Ezra Soru, mereka itu cepat mati. Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Relly di channel yang pastinya kita akan membahas materi-materi pinggir jurang yang jarang dan takut untuk dibicarakan, enggan untuk dibahas, cenderung untuk dihindari. Di channel ini juga kita akan mendapatkan informasi-informasi yang menarik, yang terkini, yang up to date, yang sayang untuk dilewatkan. No sensor, enggak pakai inisial. Pembahasan kita pada kali ini saya beri judul Pendeta Jumbo Cepat Mati. Pasti akan ada yang berpendapat bahwa saya membahas ini mainnya itu sudah body shaming. Tetapi sebelum kita membahas ini lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Lingkar perut. Laki-laki masih di bawah 90. Perempuan masih di bawah 80. Aku di sini udah apa, udah lihat siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Menteri aja masih di atas nih, masih agak oke. Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32, 33, itu ukurannya berapa celana jeans? 34, 33, udah pasti lebih itu. Itu menghadap Allahnya lebih cepat dibandingkan yang celana jeansnya 32. Saya bukannya body shaming, tapi emang harusnya begitu. Pernyataan bahwa orang gemuk itu cepat mati, ini bukan saya yang sampaikan. Tetapi yang menyampaikan adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dan tentunya ini sudah berdasarkan penelitian, hasil riset, berdasarkan ilmu pengetahuan, bahwa lelaki yang punya ukuran celana di atas 33 itu lebih cepat menghadap yang di atas. Lelaki yang punya ukuran lingkar perut di atas 90 itu cepat mati. Dan pernyataan ini dibenarkan oleh mantan Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila Supari. Itu dari segi medis. Artinya, secara medis, pendeta-pendeta yang memiliki badan jumbo, badan gemuk, seperti pendeta Gilbert Lumoindong, pendeta Geren Lumoindong, pendeta Ezra Soru, mereka itu cepat mati. Saya sendiri kaget melihat Geren Lumoindong, postur tubuh dari Geren Lumoindong yang saat ini sudah hampir sama seperti bapaknya. Nah, kita akan melihat dari segi Alkitab. Ternyata faktor kegemukan itu bisa menyebabkan orang itu mati atau meninggal. Dan ini ada kisahnya di dalam Alkitab, yaitu seorang pendeta, seorang imam, yaitu Imam Eli. 1 Samuel pasal 4 ayatnya yang ke-18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa keadaan fisik daripada Imam Eli ini mendapatkan peringatan dari Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Saya mengerti bahwa ada orang-orang yang memang menjadi gemuk itu karena faktor gen, keturunan. Tetapi kebanyakan orang itu menjadi gemuk karena faktor pola makan yang tidak baik. Ya, rakus. Nah, saya sendiri memperhatikan bahwa dalam dunia kependetaan ya, ketika seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta itu mulai merintis, membuka sebuah pelayanan, belum ada jemaat, dan kalaupun ada jemaat itu masih sedikit, keuangan gereja itu belum stabil, belum mantap, maka kadang-kadang pendeta tersebut itu harus puasa, bisa makan sehari sekali,
tapi jarang kena penyakit, jarang masuk rumah sakit. Tetapi ketika jemaatnya sudah mulai bertambah, ekonomi sudah mulai membaik, bahkan sudah hidup berkelimpahan, tidak dapat menguasai dirinya, maka kebanyakan pendeta-pendeta itu akhirnya perutnya makin membesar. Lingkar perutnya itu bisa menjadi di atas lebih dari 90 cm. Ukuran pakaiannya sudah nggak muat lagi, menyebabkan kegemukan, menyebabkan obesitas. Dan ingat, ini bisa menjadi salah satu penyebab seorang mati atau meninggal. Gimana pendapat saudara-saudara? Apakah benar pendeta jumbo itu cepat mati? Atau justru orang-orang yang kurus yang duluan mati? Silakan sampaikan opini di bagian komentar yang ada. Kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Tuhan memberkati.